Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil tugas modul bab 1 manajemen risiko. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu ada Nyimas Hafiza Astrilia, lalu ada saya sendiri Triana Oktariani, lalu yang terakhir ada Nurhuda. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko. Jadi, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan atau hasil-hasil yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko menurut dari berbagai sumber atau ahli. Jadi di sini ada 4 sumber atau ahli yang telah kelompok kami cari. Jadi di antaranya yang pertama dari Muhlin tahun 2006 resiko adalah probabilitas terjadinya kerugian atau keuntungan dikalikan besarnya dampak resiko tersebut. Lalu selanjutnya menurut Yasa, Dharma, dan Sudipta tahun 2013, resiko merupakan potensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Lalu selanjutnya menurut Vaughan dan Vaughan tahun 2013, resiko merupakan sebagai kondisi di mana terdapatnya kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan. Lalu yang terakhir menurut Kosel IRM Framework tahun 2017, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan risiko dan ketidakpastian. Risiko di sini memiliki ukuran kuantitas atau quantity subject, ukuran empiris, sedangkan ketidakpastian jenis subjek yang tidak kuantitatif. Kemudian risiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi, sedangkan ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Kemudian risiko ada data pendukung atau pengetahuan mengenai kemungkinan, sedangkan ketidakpastian tidak ada data pendukung mengukur kemampuan kejadian. Dan yang terakhir risiko unknown but unquantified outcomes, sedangkan ketidakpastian unknown and quantified outcomes. Kemudian untuk soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah suatu kondisi yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Memiliki beberapa tipe yaitu risiko pribadi atau personal risk dan juga risiko properti atau property risk. Kemudian untuk risiko spekulatif merupakan suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga memberikan kerugian. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi risiko, di mana pada kelompok kami mengambil studi kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Subang. Nah, mungkin di sini dari beberapa resiko ada yang kami ambil dari studi kasus rumah sakit, dan ada juga yang secara gambaran umum dari rumah sakit daerah atau rumah sakit umum lainnya. Nah, jadi resiko ini diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada menurut sumber atau penyebabnya. Nah, dari menurut sumber atau penyebabnya itu terdapat dua resiko. Yang pertama ada resiko intern, itu resiko yang muncul dari organisasi di dalamnya itu sendiri. Nah, karena di sini mengambil rumah sakit umum daerah, jadi resiko intern yang dapat kami ambil yaitu adanya kesalahan dalam identifikasi pasien. Karena kesalahan ini kan pastinya bermuncul dari internalnya organisasi itu sendiri. Nah, lalu di sini ada resiko eksternal. Berbanding terbalik dengan internal, di mana eksternal ini muncul karena dari luar lingkungan organisasi itu, di mana organisasi ini adalah rumah sakit umum daerah
Kabupaten Subang. Nah, jadi contohnya di sini ada kayak kehilangan barang milik pasien. Nah, karena kan ini milik pasien dan apa ya, kayak indikator dari barang ini kan dilakukan oleh eksternal. Makanya dari sini kami mengklasifikasikannya sebagai resiko eksternal. Lalu ada juga menurut sifatnya. Nah, sifatnya ini terdiri dari dua juga. Yang pertama ada resiko murni, di mana resiko murni ini muncul tanpa disengaja. Tapi kalau misalkan resiko ini apa ya, benar-benar terjadi, itu bakalan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tapi kalau misalkan nggak kejadian, itu tidak ada untung dan tidak ada rugi. Jadi kayak seperti biasanya. Nah, yang pertama itu ada kayak kebakaran kena penyimpanan gas LPG. Yang kedua ada terpapar atau terkontaminasi cairan tubuh. Yang ketiga ada resiko terpapar bagi petugas. Nah, kenapa kami mengklasifikasinya? Karena yang pertama kebakaran. Kalau misalkan kebakaran ini terjadi, otomatis kerugian yang dialami oleh RSUD ini bakalan sangat besar atau bisa dikatakan kayak mengeluarkan finansialnya. Nah, kalau misalkan nggak terjadi kebakaran kan otomatis kayak tidak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi kayak tidak ada dampak yang terjadi di finansial ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua ini ada resiko spekulatif, di mana resiko ini kayak masih berspekulasi antara mendatang kayak ini tuh dilakukan untung atau ruginya. Jadi kayak misalkan secara disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang berspekulatif. Di sini kami mengambil contoh sebagai pendaftaran online yang tidak tersosialisasi dengan baik, di mana di sini tuh terdiri dari dua faktor keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya ini dari sisi rumah sakitnya, di mana kalau misalkan pendaftaran online ini terrealisasikan, otomatis apa ya, alur dari sistem kerja RSUD ini semakin cepat dan efisien. Lalu kalau misalkan kerugiannya, kalau misalkan pendaftaran online ini tidak terlaksanakan, dari sisi kerugiannya itu RSUD ini kan mengeluarkan biaya untuk pembuatan software dan sebagainya. Mungkin boleh di next slide. Eh, jadi di sini ada resiko menurut lingkup dampaknya. Yang pertama ada resiko sistematis, di mana ini muncul dari suatu kondisi makro yang kalau misalkan resiko ini bermunculan, itu bisa dirasakan secara makro dan sistematis atau berhubungan. Nah, di sini ada pandemi COVID-19, di mana ini kan kayak muncul dari kondisi makro dan bisa dirasakan dari seluruhnya dan saling berhubungan. Maksudnya kayak COVID-19 ini pasti bakalan, kalau misalkan di suatu rumah sakit itu bakalan apa ya, kayak saling berhubungan dengan departemen lainnya. Kayak misal eh, apa, kayak spesialis penyakit dalam dan sebagainya yang pastinya akan saling berhubungan untuk menuntaskan pandemi ini. Lalu ada resiko non sistematis, ini di mana muncul karena kondisi mikro dan dampaknya itu bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang di mana kami mengambil contoh pemogokan tenaga medis. Ini maksudnya jika misalkan tenaga medis mogok, otomatis yang dirasakan itu kan cuma dari sisi kayak pasien dan rumah sakitnya. Jadi kayak pihak-pihak tertentu aja. Kayak pelayanannya tidak jalan dan sebagainya. Tapi buat masyarakat sekitar yang belum ada hubungannya dengan rumah sakit, belum apa ya, kayak belum terdampak dengan adanya pemogokan tenaga medis ini. Nah, lalu yang terakhir ada resiko inherent dan residual, di mana resiko inherent ini bermunculan apa ya, bermuncul karena tidak adanya pengendalian internal dalam sebuah organisasi.
Yang di sini di mana kami mengambil contoh sebagai fungsi pungli parkir rumah sakit yang terjadi karena tidak adanya segregation of data ini, maksudnya kayak tidak ada pengendalian internal dalam sistem parkirnya, di mana biasanya rumah sakit ini kayak harusnya menerapkan kayak biaya layanan yang gratis, tapi masih ada beberapa pungli parkir untuk memintai tarif kepada pasien. Lalu ada resiko residual itu di mana resiko ini kayak berhubungan dengan inherent, tapi resiko inherent ini setelah dilaksanakannya pengendalian internal. Jadi di sini masih terjadi pungli parkir. Maksudnya jikalau dari rumah sakit ini udah menetapkan kayak parkir otomatis dan tidak ada kayak penjagaan, tinggal masih karcisnya aja, tapi masih ada tetap pungli dari pihak tertentu. Nah, mungkin dari boleh di next slide. Oke, Ya, mungkin itu cukup sekian, sekian. Bos. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 9 manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam omongan dan omongan dan tulisan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.